Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga pada hari ini, khususnya hari Rabu ya, semoga teman-teman diberikan keberkahan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan tetap secara sabar melakukan analisis dengan baik. Ya. Saya pagi ini saya akan membantu memberikan plan untuk posisi SAU USD terlebih dahulu ya. Posisi semalam XAU USD sempat menguat dan mengalami breakout pada posisi support yang ada di bawah. Ya, jadi potensi buyer ini cukup potensi seller ini cukup kuat sekali. Ya. Oke. Kita sekarang bikin plan untuk jangka pendeknya. Kita lihat posisi SAU USD, kita perhatikan ya. Ini trennya memang tren dominasinya ada dominasi seller. Sudah saya sampaikan dari kemarin-kemarin ya, waktu awal-awal bulan, bahwa seller ini mendominasi. Jadi kalau teman-teman punya tipikal permainan yang suka nahan atau apa istilahnya scalping pun bisa, tapi dengan catatan scalping dengan teknik follow trend. Ya. Ini kalau kita lihat posisinya, nanti kalau ketika dia breakout R1, sebaiknya teman-teman ikut R1-nya terlebih dahulu. Karena ini potensinya masih potensi sampai ke posisi area S2. Tapi yang jelas kekuatannya adalah kekuatan seller. Ini cukup mendominasi. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sell, itu lihat di area ini. Ini merupakan area sellernya. Tapi teman-teman juga harus mewaspadai setiap kenaikan atau breakout dari sini. Teman-teman harus mengetahui, artinya apakah bentuk pola candlenya ini memang akan menghendaki breakout atau tidak. Kalau seandainya tidak, teman-teman jangan melawan arusnya, ikuti aja posisinya sampai terbentuk tanda-tanda reversal di posisi area sell ini. Karena tanda-tanda reversal ini cukup signifikan untuk sebagai parameter teman-teman untuk melakukan entry. Kalau kita lihat posisi support yang paling kuat di posisi SAU USD ini sudah saya sampaikan kemarin, itu posisinya masih dalam posisi koridor-koridor koreksi ya. Jadi teman-teman harus melihat, jadi sering-sering melihat apakah nanti breakoutnya itu melanjutkan ke bawah atau teman-teman hanya sekedar pantulan kemudian lari ke atas ya. Tapi
Untuk sementara kesimpulannya adalah seller ini masih mendominasi dan teman-teman cari trigger untuk melakukan entry sell ya. Ini untuk SAU USD ya, untuk posisi SAU USD. Kemudian kita masuk ke GBP USD. Ini hampir sama kalau kita lakukan evaluasi. Tren ini hampir sama dengan tren posisi SAU USD ya. Mungkin bisa juga sama semuanya antara SAU USD, GBP USD, dan Euro USD. Ya. Yang penting teman-teman berusaha untuk mencari trigger seller. Ini yang justru teman-teman harus cari, karena ini merupakan tren yang didominasi oleh tren seller ya, untuk GBP USD. Jadi ada kemungkinan dia naik dulu di area inilah, teman-teman bisa melakukan sell. Ini jauh lebih aman, tentunya dengan lot-lot yang logik ya, jangan sampai lotnya terlalu besar. Oke, sekarang kita masuk ke posisi Euro USD. Ini kebetulan Euro USD ini posisinya sama. Jadi apakah selalu sama? Tidak juga, artinya tapi pas kebetulan posisinya sama. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menganalisanya. Ini untuk posisi Euro USD ya. Jadi posisi Euro USD ini kebetulan posisinya trennya sama, artinya trennya didominasi oleh tren seller. Teman-teman bisa lihat
Kalau kita gambarkan, tangganya itu selalu menurun sampai hingga akhirnya dia breakout. Nah, di area mana nanti teman-teman menunggu untuk melakukan posisi seller, teman-teman bisa di area ini. Jadi karena ini jaraknya cukup lebar untuk Euro USD, area R2-nya, teman-teman harus waspada, menunggu dulu ya posisinya, menunggu dulu sampai benar-benar terjadi reversal, baru teman-teman melakukan sell, karena ini jaraknya cukup panjang. Ya. Kalau sementara waktu, ini baru berjalan posisinya bisa mengarah ke posisi buyer. Jadi ini perhatikan ya. Sekarang kita masuk ke posisi USD GBP. Kalau kita lihat posisi USD GBP bulan lalu memang sempat didominasi oleh tren buyer. Ini sudah mulai mengalami penurunan, tetapi belum signifikan. Jadi teman-teman berhati-hati di posisi support S3. Ya, hati-hatinya di situ. Kalau kita kecilin seperti ini posisi tangganya, ini sudah mengalami penurunan. Walaupun dia sempat naik, makanya saya waspadai di posisi S3 ini ya harus teman-teman waspadai ya. Ini posisi S1, R1, R2. Ya artinya teman-teman ini bisa juga di sini R3, tapi kelihatannya kok tidak memungkinkan ya, tapi bisa juga. Nah, kalau bisa teman-teman mau mempersiapkan di sini. 6. Jadi ini saya sarankan area ini adalah area buy limit ya. Ini merupakan area sell limit.
Ini kalau kita lihat posisinya, tetap dia masih posisi buyer mendominasi. Kalau kita lihat seperti ini ya, buyer masih cukup kuat. Area-area inilah yang bisa sarana untuk entry buy, ini bisa. Tapi minornya ini masih posisi seller. Oke, untuk plan hari ini sementara saya cukupkan sekian dulu, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan salam BD konsisten. Terima kasih.